itu adalah bentengnya kekuatan orang-orang beriman. Maka masjid jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai masjid kita kosongkan, jangan sampai masjid ini menjadi sunyi. Mari kita makmurkan masjid, mari kita imarahkan masjid, mari kita hidupkan kegiatan-kegiatan agama di dalam masjid. Karena Masjid Wasallam menyampaikan ada 3 benteng orang beriman dalam kehidupan ini. Yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentengnya orang beriman itu adalah pelindung orang yang beriman itu di sepanjang masa yang dilewati seseorang, kata Nabi. Yang pertama adalah kekuatan orang beriman, yaitu al-masjidu hisnun, kata Nabi. Masjid adalah benteng orang-orang beriman. Apa maknanya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin beberapa kabar kita lihat ada di sebahagian daerah di tanah air kita ini, ada sebagian masjid yang ditutup total, ada sebahagian masih dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dalam hal ini, andaikan masjid-masjid esok hari, kata Nabi, tidak lagi dipergunakan oleh orang-orang beriman, ataupun masjid menjadi kosong dan sunyi, apalagi masjid dikunci sampai 24 jam, maka kalau kita lihat dari pandangan agama, kita kehilangan kekuatan, yaitu bentengnya orang beriman. Maka pada saat ini, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau bisa kita memberikan saran dan pendapat, kalau boleh jangan sampai masjid-masjid itu ditutup 24 jam. Izinkanlah orang solat di dalamnya, tapi dengan syarat memenuhi protokol kesehatan. Maka dalam hal ini, wahai saudaraku, mungkin hari ini adalah masa belum terlalu parah yang kita lewati saat ini, tapi kata Nabi, nanti ada masa masjid itu menjadi kosong. Padahal kata Nabi, masjid itu adalah bentengnya kekuatan orang-orang beriman. Maka masjid jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai masjid kita kosongkan, jangan sampai masjid ini menjadi sunyi. Mari kita makmurkan masjid, mari kita imarahkan masjid, mari kita hidupkan kegiatan-kegiatan agama di dalam masjid. Karena masjid itu adalah bentengnya orang beriman, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua kata Nabi, kekuatan bentengnya orang beriman itu adalah yang kedua, zikrullahi hisnun, kata Nabi. Zikir kepada Allah adalah bentengnya orang beriman. Maka di masa sekarang ini, ketimbang kita menghina, mencaci maki pemimpin kita, di saat suasana yang kurang pas yang kita lewati saat ini, alangkah indahnya, kata Nabi, kita lebih baik memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai bantuan pemerintah kita, pemimpin kita saat ini terlambat atau beberapa hal yang bisa menghalangi bantuan yang mereka turunkan, alangkah indahnya lebih baik kita memperbanyak zikir di masa-masa seperti saat ini, ketimbang kita menghina, mencaci maki, menyudutkan antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat Nabi Yunus alaihi salam, 40 hari 40 malam beliau di dalam perut ikan. Kemudian apa yang terjadi? Dalam suasana yang begitu susah, yang begitu menderita, beliau hanya melafalkan zikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah kalau kita hari ini dalam keadaan susah, mari kita perbanyak zikir. Di antaranya kita amalkan zikir yang dilafalkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa tujuannya? Biar hati kita sedikit tenang, tidak terlalu stres, tidak terlalu susah untuk menjalani masa-masa yang saat ini kita jalani. Mudah-mudahan dengan zikir ini, hati yang ada nur cahaya di dalam hati seseorang, di antaranya dia memperbanyak membaca zikir kepada Allah, insyaallah lisannya, ucapannya, kemudian sikapnya, tindakannya akan menjadi bermanfaat. Tidak ia lakukan sebuah hal hanya ingin mengikuti hawa nafsunya saja. Mudah-mudahan mari kita perbanyak zikir, wahai saudaraku, agar hati kita menjadi lembut, agar lisan ini tidak terlalu mudah mencaci maki orang lain. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bentengnya orang beriman, kata Nabi, yang kedua adalah merekalah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benteng orang beriman, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ini adalah qiraatul Qur'ani hisnun. Memperbanyak membaca Al-Qur'an adalah benteng bagi orang beriman.
Ini adalah waktu yang pas bagi kita. Di antara saudara-saudara kita ataupun ada keluarga kita yang telah menderita disebabkan virus yang saat ini, agar hati kita tetap tenang, jiwa kita tetap tenang, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena kata Nabi, banyak-banyak membaca Al-Quran adalah bentengnya orang-orang beriman. Oleh karena itu, wahai saudaraku, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Kalian harus banyak-banyak membaca Al-Quran di rumah kalian, kata Nabi. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi Al-Quran, rumah, kata Nabi, yang tak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, yakillul khair, sedikit kebaikan, wa yakturu syarruh, dan akan banyak kejahatan-kejahatan muncul di dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, wahai saudaraku, yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini, sudah sejauh manakah kita mendekat kepada Al-Quran, yaitu wahyu, pesan-pesan kalam-kalam Allah di dalamnya. Kita mundur ke belakang sejenak, waktu Ramadan semalam, apakah kita telah menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan? Kemudian setelah itu, apakah kita telah menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran? Dan yang terakhir, sudah sejauh manakah kita menjadikan amalan hidup kita, menjadi zikir kita, menjadi bacaan kita, itulah Al-Quran yang Allah turunkan. Sudah sejauh mana kita mengamalkan dan membaca apa yang ada di dalam Al-Quran? Oleh karena itu, wahai saudaraku, kalau kita lihat para ulama-ulama terdahulu itu, salah satunya kita lihat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bagaimana beliau membaca Al-Quran dalam kehidupannya. Beliau di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah tertulis, ternyata Abu Hanifah itu, kata murid-muridnya, beliau itu sampai menghatamkan Al-Quran 7.000 kali sepanjang hidupnya. Subhanallah. Yang kedua, maka ulama-ulama terdahulu, jangan sampai wahai saudaraku, mudah lisan kita menghina para ulama-ulama terdahulu. Karena apa? Kalau kita lihat amalan-amalan mereka tidak sebanding dengan amalan yang kita lakukan saat ini. Coba kita bayangkan, hari ini terbit matahari, mereka menghatamkan Al-Quran. Ketika terbenam matahari, mereka pastikan mereka menghatamkan Al-Quran. Inilah orang yang kita hina, inilah orang yang kita anggap tidak orang-orang soleh. Oleh karena itu, wahai saudaraku, kenapa mudah seseorang itu menghina orang lain? Kenapa mudah seseorang itu meremehkan orang lain? Karena nur Al-Quran itu tak ada di dalam hatinya. Yang ia ikuti hanya kesombongan dan keangkuhan, dan ia merasa lebih benar daripada orang lain. Maka di masa yang akan datang, apa benteng orang beriman itu? Insya Allah, kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran, kata Nabi, ini adalah menjadi benteng untuk masa-masa yang akan datang. Fitnah yang begitu banyak yang akan berdatangan. Minimal 3 benteng ini kita miliki. Yang pertama adalah Al-Masjidu Hisnun, masjid adalah bentengnya orang beriman. Yang kedua adalah Zikrullah hisnun, zikir banyak-banyak kepada Allah, itu adalah benteng bagi orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah wa qiraatil Qur'ani hisnun, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran dalam kehidupannya, ini adalah menjadi benteng bagi seseorang. Mudah-mudahan 3 hal ini kita pertahankan di sepanjang hidup kita. Andaikan masa esok hari ada wabah yang lebih parah yang kita lewati, minimal 3 hal ini kita pegang, kita jalankan. Mudah-mudahan ini adalah akan membentengi kita dari fitnah-fitnah di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita menutup mata, menutup mulut dalam keadaan berzikir kepada Allah dan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.